Selamat datang di podcast Gambrol. Gambar sambil ngobrol. Bersama saya sudah hadir Rima. Halo. Apa kabar Rima? Ya, baik-baik aja. Apa Lagi kabar juga? uh, uh, ya baik. kenapa gue butuh waktu lama buat jawab itu? Ya, lagi sibuk apa nih, Rim? Gue lagi sedikit mencari angin segar dari kemarin ngegambar fly-through itu sih, komik yang rutin gue kerjain tiap minggu, yang bisa dibaca gratis. Tapi juga sedang mengerjakan kerjaan dari klien juga. Gue ikutan gambar ya? Oh iya, emang silakan. Emang tujuannya gitu, silakan. Sambil gambar. Siap. Gambar apa ya? Ini sambil lanjut ngomong. Iya, sambil aja. Emang ini konsepnya kan ngegambar sambil ngobrol. Ya udah obvious sih dari nama ini dulu. Gue bingung mau gambar apa. Jadi lo masih sibuk sama itu beda ya sama yang komik pesawat yang dulu pernah lo bikin juga? Masih satu naungan tanda kutip studio air drama juga sih gitu kan, karena satu tema penerbangan juga. Tapi anggap aja kisahnya beda airline gitu. Oh, jadi kayak satu universe gitu. Satu universe ya, memang universe penerbangan in real life juga. Kenapa sih kok suka bikin yang pesawat-pesawat gitu? Kayak dari mana interestnya? Emang dari kecil suka? Emang sebetulnya sih baru nggak punya passion di penerbangan setelah lulus SMA. Jadi emang emang ada passion di situ gitu. Cuma skillnya di ngegambar. Jadi lo kayak oh ya lanjut. Oh ya. Terus mikir-mikir ya apa yang bisa dilakukan dengan dua passion ini, digabungin aja. Oke, lo udah minat dunia penerbangan tapi lo nggak nyoba masuk ke dunia penerbangannya, tapi lewat gambar aja gitu ya. Kenapa nggak nyoba masuk? Kenapa nggak nyoba masuk dunia penerbangan? Karena apa ya? Sebetulnya secara skill dan passion masih lebih gede di ngegambar ya. Tapi karena gini sih, kalau bisa penerbangan ya udah berjalan di lingkarannya aja kan. Tapi menggabungkan apa yang gue bisa lakukan dengan menggambar, gue bisa menjembatani gap pengetahuan antara masyarakat umum dengan orang-orang di industri penerbangan yang cenderung kayak eksklusif, tertutup dan nggak tahu kan. Gue pingin nge-explore kemampuan gue di situ sih, sejauh apa gue bisa membawa itu gitu. Emang lu dapat pengetahuan seputar penerbangannya itu dari mana? Kayak lu bisa dapat info-info itu? Dari kenalan-kenalan sih. Pertamanya kan kayak join forum-forum penerbangan gitu. Terus ya dari situ berkembang kayak komunitas-komunitas. Kenal aja sih udah berapa ya? 10 tahun kalau dari sekarang. Oh iya. Aja tuh kegiatannya ngapain aja? Ke bandara gitu-gitu? Apa gimana? Gue gak ngerti sih. Pernah sih ada. Cuma lebih banyak kayak diskusi-diskusi gitu. Jadi gue dulu itu tanya-tanya macem-macem begini begitu sampai akhirnya kan jadi ngerti satu sama lain kan. Kadang-kadang suka ketemu terus ngobrolin segala macam juga. Ya kayak komunitas gambar juga sih sebetulnya. Cuma yang bikin mencolok mungkin karena ini gue gambar bukan orang di industri penerbangannya. Betul. Tapi somehow gue bisa ada di situ gitu. Jadi ya
ya unik aja sih menurut gue, pengalaman unik. Lu doang yang bukan orang penerbangan ya di situ? Apa ada banyak? Yang hobi-hobi gitu banyak ya. Nggak harus orang penerbangan juga sih. Cuma emang mostly kebanyakan orang penerbangan yang terlibat gitu, karena kan mereka saling bertukar informasi gitu kan, antar industri juga, antar industri, antar divisi kali ya disebutnya. Menarik juga. Gue kebayangnya tuh kalau komunitas pesawat, gue compare-nya sama komunitas kereta, ya kan, yang lumayan Railfans. Railfans. Gue kan tahu. Kayak... Ada loh ya kayak Railfans juga, Busmania juga, FGIG juga gitu, semuanya diembat. Oh iya, ada yang semuanya. Maksudnya nggak semuanya kayak begitu, cuma ada dan gue tahu gitu. Ajar. Berarti dia sering nongkrong di semua ini ya, terminal, stasiun gitu-gitu. Soalnya kan kalau Railfans kan sering kan mereka kayak di stasiun itu ngerekam, ya kan, sering lihat kan kayak gitu. Kayak kalau wah itu geek banget sih. Kalau geek yang pesawat-pesawat gitu kayak gitu juga nggak, di bandara ngerekamin pesawat gitu? Ada bedanya sih somehow, karena gue lebih terlibat sama orang-orang kayak praktisi dan akademisinya. Gue lebih berpikir tentang manusia-manusia yang terlibat di industrinya, dinamika sosialnya. Mungkin kalau misalnya secara ekstrimnya politiknya seperti apa gitu kan, di manajemennya segala macam yang begitu-begitu. Kalau geek, ya gue sebetulnya juga senang pesawat geek juga gitu kan. Lebih fokus ke apa ya, pesawatnya gitu kan, wah canggihnya gitu kan, seriesnya seperti apa, begini begitu, destinasi segala macam, itu menarik. Tapi menurut gue itu lebih kayak insight daripada fokusnya gue sih lebih ke arah humans inside the industrinya gitu. Jadi lo beyond dari apa, biasa kan orang cuma spek teknisnya aja kan, kayak mungkin kayak orang ngomongin mobil gitu kali ya, oh ini ya lebih kenceng nih atau apa, gue nggak ngerti. Quick question seputar pesawat yang gue bingung. Kenapa kita disuruh buka ini jendela pas mau mendarat? Oh, itu nanti ada penjelasannya di komik, tapi gue jelasin sekarang aja deh. Lu masukin ke komik lu, oke. Gue pingin tahu, menurut lu kenapa? Kalau menurut gue nggak ada gunanya sih. Gue nggak tahu juga, makanya gue tiap disuruh buka itu gue bingung kayak fungsinya apa gitu kan. Kalau dari segi penumpang kayak nggak ngaruh juga, soalnya biasanya ada yang masih tidur atau apa juga kayak nggak ngaruh gitu kan, kayak terus juga kalau dari mungkin buat apa penerbangan kayak ke pilot juga nggak ngaruh kan, kayak itu kan di kursi penumpang, jadi gue nggak ngerti gue buat siapa gitu. Itu gimana? Oke. Alasan pertama karena supaya orang-orang di kabin itu, baik penumpang maupun cabin crew-nya, itu aware dengan situasi di luar. Jadi seandainya ada apa-apa di situasi kritikal alias situasi take off dan landing, itu situasi kritikal, itu bisa langsung cepat kelihatan. Dan kalau misalnya anggap cabin crew harus ngecek sesuatu, terus kebayang ada apa sih window yang ketutup, di bagian dia harus ngeliat, itu kan gitu, time is crucial gitu. Apalagi kalau misalnya seandainya tiba-tiba ada penumpang yang pingsan atau apa, bayangin ngebuka lagi kan, itu repot gitu. Dan dia juga harus ngecek apakah ada api atau ada air di luar gitu kan. Itu terus supaya mata penumpang itu adjust dengan kondisi pencahayaan di luar. Jadi kalau misalnya
kan cahaya di dalam kabin dan di luar kan beda. Seandainya jendela harus dibuka dan dalam situasi emergensi, itu tahu nggak sih kayak mata berkunang-kunang atau nggak bisa lihat jelas atau adaptasi seperti itu juga ruangan gelap takes time gitu. Gitu. Jadi makanya dibuka, terus kalau pas malam-malam kabin dimatiin lampunya itu supaya adaptasinya dengan yang gelap di luar gitu. Oh, gue kira kalau malam dimatiin karena kayak naik bis malam aja dimatiin supaya tidurnya. Kalau misalnya udah terbang di atas sih dan waktunya tidur dimatiin sih. Gitu. Alright, oke. Sampai lanjut gambar gue sampai lupa nih. Kalau udah konsen sama sesuatu gue lupa. Ngomongin penerbangan gue nggak akan kelar-kelar. Iya, karena kan emang kayaknya lu doang ya yang fokus komikus penerbangan gitu kalau di sini. Maybe. Gue gak terlalu mikir itu sih juga. Oke, kita bicara yang lebih ringan aja. Lo udah gambar dari kapan? Aduh, pertanyaan ini. Oh iya dong. Gue gak inget. Dari kecil? Dari SD? Dari kecil. Jadi gue ngikut kakak gue punya kakak perempuan dan dia yang pertama suka ngegambar dan gue cuma ikut-ikut doang. Tapi lo yang serius di gue yang serius. Dan lo kayak tahu lo mau jadi serius komikus atau artis gitu mulai kapan? SMA? SD kali ya, karena gue sadar beberapa orang di sekitar gue muji karya gue pikir kenapa nggak gue terusin aja, seriusin gitu kan. Di antara semua hal gitu kayak yang paling sering dipuji adalah gambar gue kan. Jadi ya gue seriusin bawa, dan gue juga penasaran sejauh mana gue bisa ngebawa skill gue sama dengan kayak gue penerbangan gue penasaran gue bisa ngebawa hubungan antara dua industri ini sejauh mana gitu. Gue seneng explore kemampuan gue sih. Jadi lo udah tau kayak gue mau jadi komikus nih, tapi udah spesifik ke apa penerbangan waktu itu atau? Enggak, waktu itu kan ya gue melalui masa-masa wibu juga lah ya, seperti layaknya semua orang di Indonesia ya. Seperti itulah fase-fase pencarian jati diri. Terus apa ya, gue notice gue pingin apa ya, kalau misalnya gue menggambar sesuatu yang dari real life, gue tahu benchmarknya itu sudah sesuai dengan kenyataan, udah akurat atau belum. Di situ makanya gue bisa tahu apakah kemampuan gue bisa apa ya, believable atau enggak gitu. Itu jadi kayak tolok ukur gue. Makanya gue seneng sama tema-tema real life gitu. Terus lu udah pas kuliah langsung ngomiknya tuh pas kapan? Pas setelah kuliah atau udah mulai dari kuliah udah sering aktif ikut komunitas komik gitu-gitu atau cuma sebetulnya dari sejak SMP sih. Gue SMA kan nerbitin komik. Oh iya, komiknya kayak tentang apa tuh? Okay. Jadi gue dulu jadi lu udah punya buku dari SMA? Ada buku komik. Jadi dulu kan nerbitin komik lokal susah setengah mati dan nggak tahu dari mana, kan taunya kan orang komik Jepang gitu. Terus one day ketika gue SMA kelas 1 MNC dan Koloni itu, MNC Koloni itu ngebuka submisi untuk komik Indonesia. Wah, gue berapi-api kan dengan semangat shonen gitu. Terus gue submit, ternyata di notice sama
editornya. Terus diokein, gue kayak di editorin lah, revisi sana sini, dan gue masih labil waktu itu, masih idealis segala macam. Aduh, gue berterima kasih dengan editor yang penuh kesabaran waktu itu. Gila, gue ngerasa sabar banget editornya ngelayanin gue yang masih bocil. Hingga akhirnya tahun 2010 gue berhasil menerbitkan komik one shot. Judulnya Pace. Pace the Guilty. Dan entah kenapa gue sok-sokan bikin komik dewasa. Gue waktu itu umur berapa ya? 17-18. Gue sok-sokan bikin komik dewasa gitu. Merasa gue udah ngerti gitu kan. Iya. Komik-komik doujin dewasa gitu. Apa gimana? Entah gue mencari pengakuan apa dari situ. But I did it gitu. Gue sampai sekarang ngerasa kayak, wah dulu gimana ya caranya bisa ya. Bikin 180-an halaman gitu kan. Ya itu berarti jadi ini ya, jadi kayak ngebuka gerbang lu ke industri ya? Banget. Terus dari situ gue jadi dikenal, gue akhirnya kenal dengan banyak komikus-komikus yang satu angkatan dengan Koloni juga gitu kan. Iya, gue ingat 2010 itu banyak, gue ingat 2010 banyak komik-komik Koloni yang one shot gitu sih. Gue ingat dulu ada film komik horor kompilasi di Koloni, gue lupa namanya apa. Gue kayak masih punya di sini. Nanti gue cek. Kayak zaman-zaman itu kan kayak mulai banyak gitu kan komik. Iya. Generasi pertama komik Indonesia modern nongol lagi gitu lah. Iya, apalagi slide itu zamannya kalau nggak salah mulai setelah 2010-11 tuh yang ada si Juki juga kan yang kayak ya si Juki pertama kali juga muncul nongol ya tahun-tahun segitu juga awal-awal. Jadi angkatan pertama lah. Angkatan pertama. Kickstart lagi ya generasi komik. Yes, gila jauh banget dibanding sekarang. Oke, nanti kita ngomongin itu, tapi kita mulai dari tahun segitu aja dulu. Terus lo dari situ lo berarti langsung pas itu lo udah mulai kuliah belum? Udah ya? Apa belum? 2011 pas apa ya lulus SMA mau kuliah sih, jadi banyak waktu buat memikir kemana-mana juga. Masih santai-santai. Baru pas udah kuliah makin seriusin itunya ya, sambil seriusin komiknya ya? Iya, gue pingin bikin komik baru lagi kan. Terus gue berpikir bikin komik apa ya yang kira-kira disukai pembaca gitu kan. Ini sama editor lain lagi, sama publisher lain lagi juga gitu. Tapi gue dikasih tahu sama editornya, bikin apa yang lo suka, bukan apa yang pembaca lo suka gitu. Gue jadi kayak butuh waktu untuk berkontemplasi gitu. Apa yang gue suka. Dan gue ingat waktu SMP, gue pernah ngebela-belain pulang cepet. Hanya demi nonton satu drama Jepang. Dan itu sampai sekarang masih ingat. Dibanding drama-drama lainnya, gue cuma satu drama ini doang yang gue kejar-kejar dan gak mau kelewatan semenit pun. Drama ini tentang pilot airline di Jepang. Oh, oke. Balik lagi ya, full circle ya akhirnya. Kenapa? Full circle. Iya, full circle, yes. Gue waktu itu kayak cuma menikmati, gila keren, wah gini gitu. Ketertarikan gue sama pesawat sebetulnya juga dari gue dikasih itu sih ensiklopedia waktu gue kecil. Terus gue tuh paling seneng kalau ngeliatin bagian halamannya ada pesawat nih gitu, sampang. Gue gak ngerti. Mungkin ada rasa-rasa kayak wondering orang-orang yang naik pesawat ini, orang-orang yang bekerja dengan pesawat apa, mereka itu mendapatkan dunia seperti apa sih, kebebasan seperti apa gitu. Lu tahu kan kayak excitement ketika lu berangkat naik pesawat, terus turun di tempat yang lu baru dengan culture yang benar-benar baru gitu. Itu hal yang kayak exciting buat gue, dan gue pengen tahu orang-orang yang terlibat di dunia seperti itu seperti apa gitu ngejalaninnya. Gue inget itu drama di SMP, dan gue cari lagi akhirnya
lulus SMA itu gue tonton lagi dan kayak kayak tercerahkan gitu. Oh my god, passion ini gitu. Gue seneng banget gitu nontonnya. Setiap kali habis nonton itu berasa tercerahkan gitu. Gila, kayak pengalaman spiritual banget ya. Iya, berarti lo kayak dapat semacam wahyu gitu. Wahyu dari drama. Kurang lebih sih ya kali. Bahwa gue ingin membuat sesuatu berdasarkan kehidupan orang lain gitu, itu sesuatu yang cukup mengejutkan buat diri gue sendiri sih. Biasanya kan kayak gue pingin bikin cerita berdasarkan fantasi imajinasi gue gitu. Kalau misalnya gue berpikir apa yang bisa gue bantu sampaikan gitu dengan komik gue gitu. Gue menemukan purpose di situ gitu. Jadi dengan waktu itu passion gue masih naif-naifnya tentang penerbangan gitu. Gue masih berfantasi tentang dunia penerbangan. Wah begini, wah begitu, yang masih angan-angan gitu kan. Lucunya justru ketika gue berusaha mendalami dan cari tahu tentang kondisi industrinya, ternyata banyak yang stranger than fictions gitu menurut gue, yang malah jauh lebih menarik daripada apa yang gue bayangkan gitu, dan itu real life. Jadi kalau misalnya sekarang real life aja udah menarik buat gue gitu, gue jadi berpikir oke, gue pingin bisa menyampaikan real life ini seotentik mungkin gitu, seperti seraw mungkin apa adanya. Ya dengan drama-drama tapi juga nggak sengaja dilebay-lebayin gitu. Biar apa adanya orang ngerasa asik. Itu awal mula ini ya berarti prototipe-nya air drama gitu berarti. Apa udah yes. Apa itu udah langsung jadi air drama belum? Waktu itu gue cuma mau bikin komik aja, komik penerbangan. Tapi gue pingin nama gue di bawah naungan tanda kutip drama ini karena ngerasa ini intellectual property tidak dibangun oleh diri gue sendiri tapi oleh orang-orang yang ngebantu gue. Jadi gue merasa drama ini mewakilkan banyak orang yang terlibat dengan karyanya. Tadi sambil bisa stay anonim gitulah. Iya. Tadi menarik sih, lu bilang editor lu nyuruh nyari yang lu suka gitu. Kayak itu jarang banget didengar. Kayak biasanya kan editor pasti fokusnya ke apa yang pembaca minat kan, kayak bukannya komikus. Gue ngerti sih kalau misalnya sekarang itu sangat berlaku gitu, tapi kan waktu tahun 2010-an gitu kayaknya industri di sini juga belum seganas sekarang kan. Iya. Yang persaingannya wah gitu. Iya sih, kalau kayak literally gue kayak buka Instagram, tahu-tahu suka ketemu random aja apa komik strip yang followernya 20.000 gitu-gitu, dan gue nggak tahu itu siapa gitu. kayak ini siapa gitu, dan dia bahkan nggak ada mutual followingnya gitu, kayak orang-orang skena komik atau orang-orang artis lokal yang gue kenal juga nggak ada yang follow orang ini, tapi kok dia followernya banyak banget gitu kan. Kayak anjir, kadang suka nemu gitu. Kayak kalau dibanding zaman dulu kan pasti emang masih ini kan, kayak oh ini circle-nya ini kayak gitu. Kalau sekarang berkembang, gue juga kayak ini siapa gue kayak gila, gue udah ketinggalan sama tren industri atau gue udah gak relevan lagi nih sama industri, udah terlalu tua apa gimana. Yang bikin komik-komik sekarang udah muda-muda banget, gila. Dan kayak mereka nggak semuanya harus kuliah di jurusan di kafe gitu-gitu kan, kayak udah mereka banyak yang autodidak juga dan banyak yang bagus-bagus juga gitu terlepas dari. Iya. Gue seneng sih, berarti itu akses ke dunia kreatif, entah itu tutorial atau komunitasnya atau apa, itu berarti jauh lebih mudah dijangkau daripada zaman gue. Itu sebuah kemajuan. Oh iya, benar-benar. Tapi dulu kayak zaman-zaman
lu zaman gue mulai kuliah itu juga banyak ini juga nggak sih, misalnya di Jakarta aja banyak event gitu-gitu kan, kayak popcorn atau apa gitu-gitu. Ya mal gue kuliah sih udah ya. Di situ popcorn pertama gue ikut tuh, inget. Dan di situ gue pertama kali publish tentang air drama. Gimana? Ya. Kenapa? Silakan itu. Apalagi ya? Ya dari situ sih. Sebetulnya jadi kalau misalnya ikut convention apa segala macem, ya termasuk sudah dari zaman awal-awal sebelum semuanya booming. Kalau convention gitu waktu itu ngebantu banget ya buat ini lo, perkembangan lo sebagai komikus gitu? Membantu mengembangkan koneksi banget ya. Membantu gue buat ngelihat situasi pasar seperti apa interest-interestnya gitu kan. Terus positioning diri dengan market gue yang niche gitu, gue mesti apa gitu. Apakah gue bisa bergantung cuma dengan gambar bagus doang, atau dari cerita, atau gimana gitu. Tapi sekarang perkembangan industrinya rapid banget sih. Nah kadang gue harus kayak refresh lagi, ulang lagi, atur strategi lagi gitu kan. Beda sama dulu gitu, masih bisa lebih napas. Kalau sekarang lengah dikit udah ada yang baru gitu kan. Ada terlambat dikit, udah ada lagi IP yang populer gitu. Nah itu tanggapan lu gimana tuh? Sekarang kan udah shifting kan industrinya ke lebih ke webtoon ya kan? Yes. Kalau dulu kan emang apalagi pas 2012, 2013 gue ngerasa juga puncaknya komik-komik cetak modern lagi udah mulai banyak banget kan waktu itu. Kalau sekarang kan lebih shifting ke webcomic. Kalau menurut lo gimana? Itu bagus nggak buat komikus gitu lokal webtoon? Cara kerja di webcomic itu yang ngejar deadline seminggu sekali harus terbit gitu-gitu? Atau kalau di industrinya sendiri bagus ya, karena semakin connect dengan industri-industri lain kayak ya perfilman, animasi gitu. Jadi makin terdata kan interestnya orang-orang Indonesia itu sebetulnya ke arah mana gitu. Terus untuk komikus sendiri sebenarnya tergantung ya seperti apa cara kerja mereka dan stylenya mereka. Gue dulu gak kebayang komikus Indonesia punya asisten. Sekarang komikus Indonesia punya asisten, itu hal yang lumrah banget, dan nyari-nyari lowongan asisten gitu udah biasa gitu kan. Jadi ya tergantung sih komikusnya mau ngerjain seperti apa. Kalau ngerjain solo gitu ya mungkin harus disiplin, ngap-ngap gitu ya. Kalau sama asisten ya berbagi banyak hal gitu. Lo sendiri jadi pinter-pinteran itu sih, ngebagi segala macam dan resikonya. Lo sendiri sekarang punya asisten berarti? Saat ini sih belum. Gue malah lebih ingin jadi produser. Maksudnya gue tetap berkomik, lagi berkarya sebagai komikus gitu, tapi gue ingin tanda kutip naik level dengan memegang banyak proyek yang bekerja sama dengan pekerja-pekerja kreatif lainnya gitu. Berarti air drama bakal di-expand kayak ibaratnya kayak gue bawa contoh si Juki lagi. Jadi lo jadi produsernya, terus ada lo nge-hire komikus buat ini bikin kayak gitu. Iya semacam itu. Gue kemarin-kemarinnya lagi nyari ilustrator untuk ngerjain skrip yang udah ready. Jadi gue bekerja sama dengan penulis, terus gue cari ilustrator yang ternyata butuh asisten yang gue cariin. Iya bener-bener kayak kerjaan produser gitu lah. At the same time gue juga ngerjain komik yang gue gambar sendiri gitu. Kenapa gue ambil jalur seperti ini? Karena selama gue pegang air drama, demand untuk menceritakan berbagai hal itu terus-menerus berdatangan, dan gue cuma
Kalau gue sendiri ya gue gak akan sanggup lah untuk nge-cover itu semua. Boleh tahu Dan gue kenapa? Demandnya dari mana? Kayak dari editor atau dari fans air drama atau gimana? Demandnya? Dari orang-orang penerbangan sih, karena mereka kan pingin diceritain juga kisahnya seperti apa, atau banyak juga pengetahuan yang gimana ya, they wish they can share it gitu, tapi juga nggak semudah itu, karena mungkin kalau disampaikan terlalu teoritis ya orang ngantuk capek gitu kan. Gue udah istilahnya training jadi kru, terus gue mesti baca lagi gitu, itu melelahkan gitu kan. Iya betul. Iya kan. Jadi kalau apa? Ya lanjut. Oh gue lanjut. Jadi ya kalau misalnya gue berpikir gimana kalau disampaikan dengan cara yang lebih entertaining tapi juga believable. Terus bisa, kalau untuk awam juga bisa ngasih insight, oh bener banget seperti ini ya, seperti itu ya. Ya contoh pertanyaan sederhana tadi itu tentang pintu lagi tentang jendela pesawat. Itu bayangin berapa belas kali orang penerbangan ditanyain. Dan ya Iya kayak di ngejelasinnya juga capek juga kalau terus-terusan gitu. Kenapa? Kayak di film-film kan kalau misalnya ada scene yang terlalu teknis misalnya tentang IT atau apa, pasti kayak gimana cara bikin dialognya itu orang awam yang nonton nggak bosen tapi tetap menarik gitu kan. Yes, kayak begitu itu tantangannya. Kayak gitu. Tapi kalau terlalu cheesy nanti ketahuan banget, kalau jelek gitu kan. Kalau terlalu technical orang bosen gitu. Itu susah juga sih. Anyway, kan lo tadi bilang mau jadi produser kayak gitu-gitu. Gimana cara lo menjaga kualitas, misalnya lo udah serahkan ini ke ilustrator lain gitu. Kan sebelumnya kan udah ibaratnya udah style lo banget, gambar lo banget. Gimana cara lo menjaga? Berarti lo harus nyari ilustrator yang bisa gambar kayak lo atau kayak gimana, atau lo yang ngerjain inkingnya, mereka cuma nganjutin atau gimana? Sebetulnya sih gue tidak menuntut terlalu banyak, karena obviously kalau misalnya projectnya judulnya itu butuh bener-bener detail yang teknis, itu berarti gue nyari ilustrator yang jago di teknis. Tapi so far selama ini gue pegang sih, kalau yang teknis seperti itu gue yang pegang. Tapi kalau misalnya ceritanya fokusnya lebih ke arah drama, kehidupan sehari-harinya atau apa, detail teknisnya kan tidak jadi fokus utama gitu kan. Ilustrator itu bisa lebih fleksibel gitu, nggak harus terlalu terkekang dengan apa sih akurasi teknis. Itu bisa gue serahin, dan gue nggak terlalu perfeksionis ke arah situ juga sih. Jadi supaya project jalan dan supaya ilustrator nyaman, gue nggak bisa menekan idealisme dan perfeksionisme gue ke pihak-pihak yang terlibat ke gue juga lah. Gitu. Jadi gue di situ belajar. Iya, soalnya gue ngerti juga kan ini kan ibaratnya anak lu lah ya. Iya, gue ngerti, tapi ya apa ya, adaptasi dan cari tahu di mana ilustratornya kuatnya di mana, weaknessnya di mana, dan make something out of it aja sih. Itu bisa apa ya, semuanya bisa diatur gitu, jadi nggak saklek hitam putih. Dan itu butuh gue waktu cukup lama untuk menerima dan memahami, oh bisa gitu ya caranya. Karena dulu gue berpikir ya drama gue aja nge-hold. Tapi kalau misalnya gue yang pegang, nggak akan ada yang benar-benar selesai. Kalau ya come on lah, gue manusia nggak mungkin bisa pegang semuanya juga gitu. Sekarang iDrama bisa dibaca di mana? Saat ini bisa dibaca gratis di Instagramnya, di Facebook juga, di Twitter juga, dengan nama Air Drama Official. Oh, gue kira lo masukin webtoon gitu, enggak ya? Rencananya ke sana. Ditunggu saja. Oh, oke.
Kalau webtoon gitu lebih susah nggak sih, formatnya kan beda gitu, atau gimana? Misalnya lu harus nge-translate dari format komik cetak atau komik Instagram ke webtoon kayak gitu. Trik gue sih, gue nggak apa ya, gue tuh datang dari format komik cetak Hmm. dan apa ya, gue masih merasa format komik cetak itu bisa menampilkan flow-flow yang flow cerita yang ngalir aja gitu, bukan berarti yang format digital nggak ngalir gitu, tapi penempatan plotnya dan impactnya, punchline-nya dan segala macam itu diperhatiin tiap halaman dan gue ngerasa potensi itu sayang kalau dilewatkan seandainya gue fokus bikinnya dari sejak awal format uh, scroll webtoon gitu. Hmm. Jadi gue bikin di awal secara digital format komik cetak, terus gue convert jadi format komik scroll. Menurut gue itu lebih mudah Hmm. dan apa ya, tidak kehilangan potensi untuk bisa dijadiin komik cetak dengan bagus karena to be honest, uh, format komik scroll terus kemudian dijadiin cetak, permasalahan utamanya adalah awkward, Iya betul. banyak yang sulit dan Uh, dan garuk-garuk kepala, ah ini gimana ya begitu jadiin cetak kok iya. banyak yang missing out. Nah itu. Hmm. Iya, gue sering baca orang ngeluh, komikus ngeluh, uh, Hmm. apa, karena formatnya kan beda kan, ke bawah gitu-gitu. Berarti lu Iya. adaptasinya nggak sulit ya kalau buat lu sendiri ke webtoon gitu. Hmm, menurut gue sih not so much ya karena banyak juga prinsip-prinsip komik webtoon gitu ya, sebeda-bedanya adalah prinsip komik cetaknya gitu kan yang Hmm. diadaptasi. Gue sih kalau gue yang bikin, Hmm. gue akan bikin dari format cetak. Hmm. Tapi kalau memang sejak awal fokusnya ya pokoknya buat di format komik webtoon dan itu dikerjakan sama ilustrator lain, gue kayaknya nggak akan menekan dia untuk bikin versi format komik cetak itu terlalu idealis dan kasihan lah ilustratornya, Iya, capek. iya, iya. Oke, gue waktu itu lihat uh, lo ada working relationship atau apa dengan Naubun Project ya kalau nggak salah, atau gimana tuh? Iya, Itu gimana tuh? Naobun jadi agent gue sekarang. Oh, masih sampai sekarang. Yes. Berarti dia dalam komik lo fungsinya sebagai cuma agen doang atau gimana? Hmm, isi fungsinya agen kan kayak menyalurkan gue ke penerbit-penerbit Hmm. atau ke produser-produser lain atau ilustrator dan penulis lain gitu kan. Hmm. Jadi kayak middman-nya yang mengerjakan segala macam kegiatan administrasi dan datek bengek itulah yang kalau Hmm. gue sendiri kerjain nggak sanggup lah. Karena gue Hmm. pernah ngerasain melakukan itu semua ketika ngerjain Gelis komik cetak air Hmm. drama yang kedua. Hmm. Itu setengah mati. Dan setelah ngerjain Gelis itu gue ketemu agent, gue udah ngerasa Kebantu ya. gue gue pikir gue harus gabung sama agent, kalau enggak gue bisa mati muda nih. Iya. Berarti harusnya kalau dari Naubun bisa lebih apa ya? Lebih mudah lah ya buat ini. Misalnya, Opportunity-nya sih menurut gue lebih kebuka gitu. gue ngeliat mereka kan, soalnya kan dulu pas gue masih di uh, kerjaan gue yang sebelumnya di sebuah Hmm, media, ya. kan Naubun juga bareng mereka juga, uh, Oh, ya kalau lo tahu komiknya um, yang ada komik strip itu, ya, I see, I ya, see. gue pertama tahu Naubun dari situ kan, kayak oh mereka ngehandle IP ya, bikin. Oh, Makanya begitu. gue pas ngeliat lo oh masuk Naubun, gue pikir oh IP-nya jadi di handle sama Naubun gitu, kayak gitu gue pikirnya gitu awal.
Iya, di-handle sama mereka. Jadi segala macam urusan legal, terus kayak meeting-meetingan, kontak-kontakan, dijodohkan dengan berbagai macam pihak, ya itu biar mereka yang cari. Kalau enggak kan gue harus nyari-nyari sendiri, kenal-kenalan sama sendiri. Belum tentu juga mereka tahu gue siapa gitu kan. Jadi dengan adanya mereka itu ya sangat-sangat ngebantu juga sih untuk bisa memperkenalkan ke orang-orang di industrinya gitu. Gue karena apa ya, kalau ngerjain ini semua kan gue butuh waktu untuk fokus juga kan ngerjain projectnya. Tapi kalau lu sendiri lebih mending lah ya, lu kan udah kayak pengalaman dari SMA, berarti udah tahu apa perintilannya lah yang berhubungan dengan publisher gitu-gitu, ya nggak sih? Misalnya ketimbang dibandingin sama orang yang baru mulai kan, kayak terus dia dapat tawaran dari publisher apa sih, kayak bingung gitu nggak sih, kayak yang kalau orang yang baru mulai. Kalau lu kan udah dari SMA lah ya, udah berhubungan dengan publisher. Ya kurang lebih gitu sih, itu keuntungannya gue nekat nerbitin komik. Nothing tulus, bener-bener deh kalau misalnya ada kesempatan coba aja, nggak akan tahu itu akan bisa bawa benefit kemana gitu kan, tahu-taunya aja. Oh iya benar, itu mental yang perlu diterapin sih kalau buat orang yang baru mulai. Kayak itu sebuah privilege juga, kayak lo ibaratnya ya nothing tulus tuh kan, lo nggak usah takut gagal gitu. Untuk short term plan lu apa nih ke depannya? Short term plan tahun ini ya? Ya nggak harus tahun ini. Oh. Besok nggak? Besok ada sih ya, itu gue lagi ngerjain kerjaan dari klien, gue masih belum bisa kasih tahu siapa gitu. Oh, kalian berhubungan dengan klien tuh berarti ada hubungannya dengan air drama juga? Enggak, gue juga terima freelance. Ya jajan-jajan tambahan lah biar buat beli boba dan segala macam ya kan. Freelance itu berhubungan dengan komik juga atau ilustrasi aja? Bisa ilustrasi, bisa komik. Kayak kemarin-kemarin gue terima tawaran buat bikin cover novel gitu kan, gue oke. Gitu. Terus kalau komik juga, kalau komik saat ini gue hanya terima untuk project-project short term yang di bawah 20 halaman gitu. Kalau di atas itu gue hitung sebagai long term dan butuh effort banyak. Meanwhile gue harus maintain air drama kan, jadi enggak. Jadi kalau freelance yang gue bisa cepet kerjain gitu kan, engagementnya ya sampai satu kontrak kelar kurang dari sebulan gitu, oke lah. Freelance ini di luar Naobun juga ya? Kayak lu sendiri yang handle ya? Di luar Naobun. Gua kira Naobun juga nyariin freelance gitu. Enggak ya? Dulu iya gitu kan, nanganin, semoga gue nggak salah ya, karena berarti kan gue mewakilkan Naobun nih ngejelasinnya. Jadi dulu Naobun emang jadi talent agent. Jadi ngurusin gini juga, kalau misalnya ada orang yang pingin jasa gue kasihin ke Naobun untuk nanganin. Tapi sekarang mereka mau fokus nanganin IP-nya gitu. Dan gue sebagai artis dibebasin boleh apa aja tanpa harus melewati Naobun gitu, lebih fleksibel. Oke, gitu jadinya. Sekarang kalau ada freelance langsung ke gue. Tapi kalau misalnya berhubungan sama air drama, karena itu dipegang peran jawabannya sama mereka juga, nah itu melalui Naobun. Kayak ini berarti ya, kayak go live ya, orang-orang yang go clean, go massage, udah nyimpen nomor abangnya jadi nggak butuh Gojeknya. Maybe. Nggak ada yang gue bercanda. Ya. Gitu. Tadi short term plan lo apa selain freelance? Short term plan, freelance. Gue juga mau tahun ini gue pengen nerbitin beberapa judul baru gitu, drama. Itu aja. Itu di bawah penerbit gede ya atau independen?
To be announced, tidak bisa gue kasih tahu sekarang. Alright, kita menantikan. Nice. Oh iya, lo pernah ini nggak sih ada poin dimana bosen gambar penerbangan gitu? Kayak bosen sama penerbangan enggak, jenuh mengeksekusi dan mengerjakannya iya ya. Gue saat ini sedang dalam tahap apa ya, mengademkan diri dari burnout sih. Gimana caranya lu keluar dari burnout atau fatigue gitu? Gak ngegambar. Gue pingin gak ngegambar, gak terlalu mikirin. Pokoknya gue bebas mau melakukan apa yang gue mau. Gue gak terlalu mikirin, aduh gue harus produksi ini, aduh gue harus ngerjain project ini, aduh gue harus ini, gue harus ini. Ntar kalau misalnya mengerjakan sesuatu, gue tuh atur banget strateginya atau apa, itu kan taking mental energy yang cukup banyak gitu kan. Dan karena gue juga apa ya, menekan diri sendiri untuk harus terus produktif supaya gue tetap relevan gitu sama industrinya, dan taking a toll juga ke gue yang at some point gila, gue seneng banget ngegambar komiknya, gue seneng banget ngegambar penerbangan, tapi ada hari-hari juga kayak kemarin dimana gue kayak nggak ngerti gitu, stuck yang aneh sih gitu ya rasanya. Gue senang melakukannya, tapi juga lelah. Gue pengen melakukan apa yang gue mau tanpa harus pertimbangan yang bener-bener mateng gitu, just because gue mau melakukannya. Karena setiap kali gue merencanakan sesuatu itu, gue pikirin long termnya kan. Kali ini suka-suka gue dong. Gue gak harus melakukan semuanya berdasarkan alasan logis, alasan ini tuh yang biasanya kalau gue cari kan. Ya akhirnya beberapa minggu kemarin ini gue ngebebasin diri, gak ngerjain proyek apapun. Sebodoh amat. Ya segeran lah sekarang. Iya sih, kayak kayaknya gue nangkep juga lo membebani diri lo banget ya, kayak buat harus relevan gitu kan. Itu pressure sih emang. Pasti lo butuh recharge. Iya. Macam begitu. Apalagi situasi sekarang kan pandemi gitu. Gue juga ngaruh nggak ke kerjaan lo? Oh, ngaruh banget. Apa sih ya, ada beberapa hal yang akhirnya mesti di-postpone atau cancel gitu, dan padahal kan udah gue banget atau persiapkan lama gitu kan, bertahun-tahun, ternyata ya berhubungan dengan cetak ya, tidak bisa dilanjutkan. Apa? Berhubungan dengan cetak gitu atau apa? Tidak bisa disebut. Ya. Ya pokoknya pandemi emang sedikit banyak. Pandemi ngaruh ke gue, ngaruh ke mentality gue dan menguji strength-nya gue juga sih. Semangat Rim, jangan terlalu membebani diri sendiri. Siap. Tidak baik untuk mental health. Iya, gue mesti belajar itu juga. Lo ada ini nggak unpopular opinion soal art? Wah, gila, gue orangnya suka aman-aman main netral aja, takut di call out. Bisa mengerikan. Alright, tiba-tiba gue di cancel. Kalau nggak ada ya. Unpopular opinion gue sebetulnya ya, gue orang yang cukup berani untuk punya pendapat-pendapat berbeda di hal-hal yang gue tahu itu it's wrong. Itu sebetulnya mentality yang di air drama juga sih. Gue semangat ngerjain air drama karena gue pengen membawakan fakta-fakta yang di industrinya kayak apa ya, menyebalkan gitu, yang gue rasa come on gitu. Gimana ngejelasinnya? Lu tahu kayak skandal airline ya beberapa waktu lalu kayak gitu.
buat orang-orang kayak itu suatu hal yang oh my god, buat orang kayak gue di bener banget itu kayak about time. Udah waktunya terekspos gitu. Kayak rasain lo, bos lo makan. Tapi ya kayak hal-hal kayak gitu kan orang-orang di penerbangan sendiri nggak bisa ngomong gitu secara gamblang. Begitu ada kesempatan seperti itu rasanya kayak gila, satisfying gitu kan. Nah kalau misalnya gue bukan orang yang berani dan mungkin anggapanlah nggak punya backingan kuat juga, orang-orang yang gue percaya bahwa informasinya valid gitu, gue nggak akan berani juga sih bikin air drama. Bener, kalau misalnya gue nggak ngerasa gue punya orang-orang yang bisa gue percaya, gue nggak berani lanjut air drama. Karena intinya sih gue pengen membawakan fakta-fakta seperti itu dibanding kayak sugar coating tentang industri penerbangan. Wah mewah, glamour, gitu. Gue nggak mau menciptakan fantasi-fantasi yang misleading sih. Gue pengen kasih tahu kenyataan dan bagaimana apa yang bisa diubah dari situ. Sejauh ini lu pernah dapat kontra gitu gak sih dari komik lu di dunia penerbangan? Enggak, semoga jangan. Mungkin belum. Ya. Tapi kalau misalnya dapat kontra, tidak kaget, itu aja. Mungkin karena penerbangan juga bukan ibaratnya yang ya beda lah. Kalau belum bikin komik misalnya ini tentang agama gitu kan, pasti semua orang bisa komen. Kayak kalau penerbangan kan kayak gue orang awam, gue nggak tahu apa-apa, jadi kayak kalau misalnya oh itu toh, oh ya udah gitu. Mungkin itu kayak buat orang-orang awam nice to know gitu, tapi ada juga beberapa aspek yang kalau orang-orang penerbangannya itu kayak di call out banget gitu. Gue seneng banget kalau misalnya ada secara subtle gitu, entah subtle atau secara implisit atau eksplisit sekalipun, kalau gue bisa nge-call out orang-orang menurut gue worth itu di call out, gue lakukan gitu. Jadi yang unpopular opinion dengan art nggak ada nih? Gue nggak merasa apa ya, karena art gimana ya, subjektif, nggak ada manualnya atau semacam regulasi atau bagaimana yang kayak di dunia penerbangan kan. Kalau di dunia penerbangan gue tahu ada tata aturan yang sudah dipahami secara global di seluruh dunia, bersifat ini. Jadi kan taruhannya nyawa, makanya gue berani ngomong kayak are you crazy, are you nuts gitu. Gue bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau ke sini yang dimana menurut gue subjektif, makanya karena terlalu gue nggak punya landasan yang kuat untuk bisa bener-bener that's unpopular opinion sih. That's the point. Makanya karena subjektif, makanya lahir banyak opini yang unpopular kan. Kayak setiap orang pasti ada hot take-nya gitu. Kalau misalnya lo ada ya nggak apa-apa, omongin aja, kayak spill aja. Gue kasih lo platform buat spill. Mungkin lo nggak suka orang yang kalau gambar apa, atau misalnya kalau gambar tuh harus apa ya? Enggak sih, kalau misalnya dibilang gue takut di call out, lebih tepatnya gue sendiri nggak tahu teksnya apa. Karena kalau misalnya dibilang teks, gue lebih banyak untuk nge-call out diri gue sendiri gitu daripada gue lebih self conscious terhadap apa yang gue kurang dibanding ke teman orang sih. Kayak gimana ya, gue lebih sering ngeliat wah orang bisa begini, wah orang bisa begitu gitu. Yaudah, sekarang anggap aja lo ngomong ke diri lo sendiri. Oke, hot takes ke diri gue sendiri nih. Menarik nih. Apa ya? Kalau nggak ada nggak apa? Gue kadang ngerasa gue trying too hard gitu untuk mencari apa ya, validasi bahwa I'm good enough. Seperti gue setengah mati bikin sesuatu itu perfect gitu, saking khawatirnya
tidak memenuhi ekspektasi orang, padahal ekspektasi orang apa gitu kan, gue nggak akan mungkin sanggup memenuhi gitu. Teorinya seperti itu, easier said than done gitu lah. Ya. Jadi apa? Ya lanjut ya. Sejauh ini sih itu ya yang paling gue pikirin. Jadi ada komentar ini itu segala macam. Gue tuh berpikir kayak kenapa orang berkomentar seperti itu. Bukan gue nggak marah atau gue nggak protes ke orang ya, tapi gue kayak berpikir pasti ada sesuatu yang membuat orang itu berpikir demikian gitu. Kadang gue terlalu overthink ke sana sampai gue dibilang ya nggak semua hal mesti gue coba penuhi dan turuti gitulah. Gue masih agak kesulitan di situ karena gue berusaha, gue harus bisa, gue harus mengeksplor itu lah, eksplor diri gue sampai sejauh mana. Kadang gue nggak tahu kapan berhentinya sih. Itu malah ngerusak diri gue sendiri. Iya. Susah sih emang kalau insecurity itu pasti ada sih. Semangat Rim, jangan batik. Yes. Yo, thank you dukungannya. Lo ada advice nggak buat orang-orang yang baru mulai gitu? Atau do and don'ts? Jangan terlalu neken diri lo lah, gue udah ngerasain nih. Capek. Jadi kalau misalnya terlalu menekan diri lo harus produktif banget di saat-saat yang seperti ini, lo akan ngebayarnya dengan apa ya? Mungkin fisik lo enggak gitu ya. Kalau anggaplah lo kuat secara fisik, tapi mental lo yang mungkin akan ngebayar di masa depan, dan it takes so long untuk bisa recover dari itu. Dan implikasinya lo bisa nggak gambar selama berapa bulan gitu. Take it easy, know when to stop. Gitu aja. Karena kadang-kadang orang apa ya, sebetulnya tidak expect segila atau sedalam yang kita pikirin gitu. Mereka akan mereka cuma menikmati apa yang kita kasih aja Indian gitu. Nice. Alright, oke. Pertanyaan terakhir, apa restoran franchise favorit lo? Restoran franchise favorit gue? Subway. Please datang ke Indonesia dong, please. Oh oke. Gue belum pernah ngerasain Subway jadi gue gak tahu. Gue pernah ngerasain Subway di Singapura. Aduh. Emang enak banget ya? Apa ya? Sebetulnya lebih ke arah memori gue melakukannya itu sendiri sih. Kan gue jalan sendiri kan kalau di sana. Terus bahwa gue merasakan sesuatu yang baru di tempat yang asing, dengan bahasa asing, dengan rasa yang berbeda dari biasanya, itu kayak memberikan efek bumbu sendiri yang tidak bisa gue pisahkan aja. Jadi ada faktor sentimentalnya juga ya? ada gitu. Gue cuma tahu Subway itu gara-gara ini kan, siapa sih CEO-nya yang waktu itu terkena kasus pedofil gitu. My God, emang ada ya? Gue sampai nggak tahu. Iya, di Amerika, jadi kan sering jadi meme gitu. Karena Subway kan ada yang apa sih, yang produknya yang apa, 5 foot long, apa sih yang itu sih kayak jadi jokes. Kayaknya gue pernah tahu jokesnya doang, tapi kasusnya gue sampai lupa. Iya, gara-gara si ownernya ya itulah. Tapi sama enak gimana nih? Sorry to ruin it for you. Tapi gue juga penasaran nih, karena gue belum pernah nyobain juga. Masa gue kalau misalnya makan terus langsung jadi politically incorrect gimana nih? Nggak apa-apa, dia kan udah public company, bukan private company. Iya. Jadi ya. Oke, yes. Mungkin lo bisa tulis
watermark buat kayak orang kalau pengen follow karya lu di mana atau lu pengen. Oke, di gambarnya ya? Iya, kasih aja. Oke. Kalau lo suka gambar gue ini, follow gue di mana ya? Kalau di Facebook itu cari kok tulisan gue jadi jelek ya? Drama. Nggak apa-apa, gue juga jelek. Official. Sebetulnya tulis drama aja bakal ketemu, tapi just make sure tulis drama official. Kalau di Twitter, pen tablet gue nge-lag gara-gara sambil ini kan capture. Oke. Kalau di Twitter @drama, jadi gue tebas ke kanan ya. UFC. Di Instagram @drama official. Kelihatan nggak ya ini? Nah, kelihatan, nanti gue kasih link di deskripsi juga. Drama official. Apalagi ya, TikTok. Nggak, gue belum. Kalau akun personal lu yang gambar-gambar personal nggak ada? Oh, ada akun personal gue tuh gambar-gambar di Art Rimanti di Instagram. Alright. Bentar, gue mau nulis podcast gambrol tapi pen tablet gue udah nge-lag. Gue udah nggak bisa gambar. Gila, ini kayak kena virus atau sesuatu gitu ya. Gue kayak ini aja kayak kena stroke aja. Gue bener-bener gak bisa gambar deh. Udah aduh, ya anggap aja ini style gue. Gak boleh ada yang protes. Gue bisa jadi tuh hot takes tuh. Jangan jadiin style sebagai alasan lu untuk berkembang. Tidak berkembang. Nah. Ya, oke. Ya, struggling banget gue. Oke, terima kasih banyak Rima udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Ya, thank you, sama-sama juga ya Jati. Semoga sukses selalu ke depannya dan sehat-sehat selalu. Amin, sama-sama. Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Ya, sampai jumpa. Dah.